di dunia dan akhiratnya, pecinta sholawat Nabi 94,7 Erlisa FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil alil adim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Halo sahabat Erlisa yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sore yang sangat indah ini ya sahabat Erlisa, masih di 94,7 FM Radio Erlisa, radio aslinya Jepara menuju globalisasi dan tetap religius. Dan sahabat Erlisa yang berbahagia, pada sore hari ini ya sahabat Erlisa, kita akan seperti biasa bersolawatan atau pesona pecinta sholawat Nabi atau sholawatan di Radio Erlisa pada edisi Sabtu Kliwon 20 Maret 2021 atau bertepatan tanggal 6 Sya'ban 1442 Hijriah. Pada kali ini sahabat Erlisa, Mikdad Sa'roni sudah ditemani oleh narasumber yang sudah hadir di studio Radio Erlisa. Mungkin langsung saja ya kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Gus Adib. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Gus Adib? Alhamdulillah sehat. Gitu. Oke, beliau ini salah satu pembina dari Mata Air Jepara. Ini nama lengkapnya ini Kiai Haji Adib Khairuzaman MPD. Oke, ini beliau salah satu pembina dari Mata Air Jepara. Oke. Dan yang kedua ini narasumber yang kedua, ini kita sapa. Assalamualaikum Mas Ahmad Solehan. Gimana kabarnya Mas Solehan? Luar biasa ya. Gimana? Sehat ya? Alhamdulillah sehat juga. Oke, ini juga apa? Alumni atau apa ini? Atau sebagai apa? Mata air itu gak ada. Oh gitu ya. Keluarga besar dari Mata Air Jepara. Oke. Mungkin sedikit dikenalkan ini Gus Adib Gus berkaitan dengan sebagai pembina di Mata Air. Langkah-langkahnya seperti apa? Monggo. Selamat sore para cinta Radio Erlisa. Perkenalkan, saya memperkenalkan diri dalam artian apa yang saya geluti selama ini, yaitu Mata Air. Mata Air itu sebuah kumpulan anak-anak muda, anak-anak milenial yang dulunya itu bergelimbang dengan air mata. Untuk perjuangan gitu. Perjuangan. Nah, maka kita wadahi dalam sebuah komunitas yang namanya Mata Air. Dengan harapan anak-anak muda ini bisa memberikan sumber kehidupan bagi bangsa kita dan memberikan wacana baru, menjadi semangat baru, dan memberikan kontribusi bagi perkembangan bangsa Indonesia. Itu Mata Air. Mata Air ya. Karena penuh dengan air mata sehingga sekarang jadi Mata Air gitu ya. Oke, itu sedikit awalan dari tentang Mata Air Jepara ya, sahabat Erlisa. Mungkin saya ke Mas Ahmad Solehan. Saya panggilnya Mas Solehan ya. Iya, silakan Mas. Bisa Ahmad, bisa Solehan. Oh gitu ya. Mungkin selama ikut di Mata Air mungkin bisa sedikit diceritakan. Oke. Atau dikenalkan monggo. Kalau bicara masalah Mata Air Jepara, menurut saya sangat luar biasa. Dan saya sangat bersyukur ketika saya dapat menjadi salah satu bagian dan keluarga besar dari Mata Air Jepara itu sendiri. Nah, awal mula saya masuk Mata Air Jepara, ya ini mengikuti bimbingan masuk perguruan tinggi. Nah, itu salah satu jalur untuk menjadi dari keluarga besar Mata Air Jepara. Nah, selama kurang lebih dalam 1 bulan penuh, kami peserta BMPTN itu dipersiapkan dan digembleng benar-benar untuk mempersiapkan diri dalam seleksi masuk perguruan tinggi nasional seperti itu. Di situ kita dibina tidak hanya dari segi akademis, tapi juga religius kita atau batin kita juga
benar-benar diperkaya dengan kehidupan ala pesantren seperti itu. Nah, mungkin sudah kita sadari bersama bahwasanya kampus itu merupakan arena pertarungan ideologi. Nah, di Mata Air sendiri kami dibekali ketika selama proses bimbingan masuk perguruan tinggi dengan ilmu-ilmu dasar keagamaan, terutama aswaja. Seperti itu. Nah, setelah kita mengikuti proses belajar di BMPTN itu sendiri, tibalah saatnya kita mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi. Banyak dari peserta BMPTN yang keterima di perguruan tinggi negeri ternama di Indonesia. Dan sekarang ini sudah banyak dari kakak-kakak maupun teman-teman saya yang jadi bagian dari keluarga besar Mata Air Jepara itu memperoleh posisi-posisi penting di masing-masing kampusnya atau di lingkungan sekitarnya seperti itu. Nah, itulah yang membuat saya itu merasa sangat beruntung ketika dapat bergabung di keluarga besar Mata Air Jepara. Itu awalannya dari Mas Solehan, tadi sudah diawali juga dengan Gus Atib ya. Sekarang sebentar guys, ini kan berkaitan tentang tema tadi belum kita singgung, pemuda dan pendidikan atau peran Mata Air Jepara dalam membangun pendidikan di Kabupaten Jepara. Nah, ini mungkin bisa sedikit dijelaskan lebih lanjut oleh Gus Atib berkaitan Mata Air, perannya dan sebagainya. Monggo Gus. Awalnya saya melihat Jepara itu sebuah daerah yang luar biasa, yang kaya akan sumber daya alam. Ada gunung, ada laut, dan banyak craft atau kerajinan terutama ukir, mebel, kain tenun dan sebagainya. Potensi entrepreneurnya itu luar biasa. Dan juga sebetulnya SDM di Jepara itu punya potensi. Saya yang punya potensi itu sebetulnya kalau dibanding dengan daerah-daerah yang lain, anak-anak Jepara itu bisa bersaing ketika mereka itu difasilitasi. Sekali lagi, anak Jepara itu bisa bersaing ketika mereka itu difasilitasi. Nah, lebih-lebih dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Menengah ke bawah itu ternyata banyak anak-anak di kampung-kampung, di pelosok-pelosok itu punya potensi SDM, kemampuan akademik maupun akademik yang luar biasa. Tetapi persoalannya adalah banyak di antara mereka itu yang tidak terfasilitasi. Dalam artian baik pemerintah maupun di mana dia belajar, termasuk dukungan ekonomi keluarga itu nggak mendukung untuk bagaimana dia bisa mengembangkan diri, utamanya untuk meraih pendidikan yang lebih di atasnya, terutama pasca setingkat aliyah maupun SMTA. SLTA. Maka pada tahun 2011 saya membuat yang namanya bimbingan masuk perguruan tinggi. Dan di 2011 itu hampir Mata Air itu tidak ada yang melirik karena sesuatu yang baru. Nah, sehingga yang ikut bergabung di Mata Air ya sesuai yang kita harapkan. Maksudnya yang sesuai gimana? Yang saya harapkan itu secara ekonomi itu memang nggak punya. Oh gitu. Karena kita ngadakan bimbingan belajar. Kalau bagi orang yang punya pasti ikut bimbel yang berkelas, yang bayarnya pasti jutaan. Sementara di Mata Air di 2011 ikut bimbel itu gratis. Dan harus live in, menginap selama 1 bulan. Harus itu wajib. Nginapnya di mana? Nginapnya di pesantren. Pesantren ya. Harus 1 bulan itu harus menginap. Nah, di dalam pesantren itu sebagaimana dikatakan tadi, kita bekali materi-materi SMPTN dan juga materi-materi keagamaan dan kebangsaan. Harapannya mereka ketika mempunyai ekspektasi di ilmu pengetahuannya itu, mereka kontribusikan untuk perkembangan atau kemajuan bangsa kita ini. Jadi untuk membangun bangsa. Itu di situ. Jadi sekali lagi bangsa di Jepara itu potensinya luar biasa, baik SDM-nya maupun sumber daya alamnya. Dan itu sangat bisa kita up ketika anak-anak ini terutama kaum muda milenial itu ketika kita fasilitasi. Dan itu terbukti. Dari setiap tahun Mata Air itu merekrut 60 orang.
60 ya. Ya, jadi ikut itu melalui seleksi ya. Terus ikut seleksi. Seleksi tulis, wawancara. Itu harus ikut seleksi. Itu karena ya setelah tahun-tahun ini mungkin kalau awal kan sama ya. Sama. Oh gitu ya. Sama harus seleksi. Pertama seleksi. Seleksi. Sampai sekarang juga ya. Sampai sekarang seleksi. Itu kalau untuk awalan ketika sebelum proses seleksi berapa yang ikut daftar itu, Gus? Nah, saya sekitar 400 sampai 300, kita ambil cuma 60. 60 ya. 60. Itu 60 memang karena kapasitas pesantrennya atau karena memang kita ambil yang benar-benar kapasitas dan kemampuan kita. Kemampuannya. Ya, karena di mata air itu kalau secara logika itu kan nggak masuk akal. Ya. Satu bu kita merawat mungkin memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan kita 1 bulan. Nanti ketika ujian SMPTN juga kita antar. Nanti ketika di tempat ujian harus kita siapkan penginapan, terus makannya bagaimana, terus bagaimana dari penginapan ke tempat ujian kita antar jemput, sampai nanti pulang juga antar jemput. Jadi kemampuan kita sangat minim. Sebetulnya mata air pengennya kontribusinya lebih banyak. Kita pengen ada beberapa titik bimbel yang semacam ini, tapi kalau kemampuan kita baru 1 titik, ya mohon maaf. Kalau banyak potensi Jepara yang belum terfasilitasi oleh mata air. Kira-kira begitu. Itu ya. Jadi saya menarik tadi, Gus. Mungkin saya ke Kang Solehan ini, ya Mas Solehan ya, karena sejak awal gabung tahun berapa itu? Kalau saya bergabung di Mata Air itu tahun 2016. 2016 ya? Awal ya? Awal. Juga melalui proses seleksi tadi ya? Iya, juga saya mulai dari proses seleksi tertulis, kemudian wawancara. Baru setelah itu bisa mengikuti bimbingan masuk perguruan tinggi negerinya itu. Sehingga akhirnya bisa masuk ke perguruan tinggi mana itu? Iya, tadi. Jadi saya itu mahasiswa di Universitas Negeri Yogyakarta. UNY ya? Iya, UNY. Seperti itu. Jadi menurut saya memang sangat membantu, Mas, ketika selama 1 bulan penuh kami di karantina, kemudian dijejali berbagai macam materi masuk perguruan tinggi, dan juga ada wawasan kebangsaan serta keaswajaan itu sendiri. Itu menurut saya sangat bermanfaat untuk bekal ketika memasuki dunia perguruan tinggi seperti itu. Di karantina ketika itu seperti apa ini? Mungkin bisa diceritakan Mas Solehan ya, ketika awal-awal gabung. Oke, mungkin deskripsi singkatnya itu sebenarnya kita diasramakan dan mengikuti kegiatan pondok pesantren pada umumnya, Mas. Cuman untuk pagi sampai sore hari kita benar-benar belajar materi masuk perguruan tinggi. Sementara untuk kegiatan malam harinya itu lebih banyak dikhususkan dan mengikuti kegiatan di pondok pesantren pada umumnya. Nah, kemudian tidak lupa juga pada biasanya pada pukul 3 pagi juga kita dibiasakan untuk sholat tahajud, kemudian menunaikan sholat-sholat sunnah lainnya, kemudian juga dibekali bacaan-bacaan ataupun amalan-amalan yang dapat kita gunakan sebagai pegangan hidup seperti itu. Oke, itu ya. Saya kembali ke Gus Hatip nih, Gus. Saya menarik ini tadi ketika diceritakan sama Mas Solehan, ada sholat tahajud, diberikan semacam kayak tadi tentang aswaja, tentang ini, apakah memang ini menjadi visi misi daripada Mata Air itu sendiri dalam rangka untuk mendidik para generasi ini sebelum masuk ke perguruan tinggi atau bagaimana ini, Gus? Ya. Memang Mata Air itu kita dirikan itu bukan hanya sekedar bagaimana memfasilitasi kader-kader muda kita masuk di perguruan tinggi. Buat apa kalau mereka jadi orang pintar tapi jujur masih jadi masalah, jadi persoalan gitu. Masalahnya gimana? Ya artinya masalah itu mereka tidak memberikan kontribusi bangsa ini. Oh gitu ya. Gitu kan. Dia hanya bisa hidup sendiri itu masih mending. Kalau berarti hidup sendiri itu masih mending. Yang menjadi persoalan kali dia malah menjadi persoalan dari bangsa ini. Troublemaker itu yang menjadi persoalan. Salah paham soal berbangsa dan bernegara ini yang menjadi persoalan yang paling bahaya di situ. Maka di dalam Mata Air ketika mereka di karantina, maka penting mereka dibekali keilmuan ubudiyah yang pas kiranya, yang sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh para salafus soleh, para alim kayak gitu, dan soal konsep beragama kayak apa yang sebenarnya, berbangsanya harusnya kayak apa itu, karena saya disampaikan di perguruan tinggi itu
anak-anak itu di situ akan banyak tarik ulur soal ideologi. Jadi jangan sampai salah nanti orang tua yang menyekolahkan anaknya atau mengizinkan anak-anaknya untuk kuliah di berbagai perguruan tinggi, terutama di kota-kota besar itu harus dipantau bagaimana ideologi fahamnya, apakah masih seperti waktu di kampung atau sudah berubah. Nah makanya kita bekali itu. Nah juga cara berpikir wasatiyah, tengah-tengah. Jadi antara ikhtiar dan doa ya kita agar mereka bukan jadi orang yang mudah untuk berputus asa, tapi tetap optimis. Jadi kita ajarkan di dalam mata air. Maka wirid, ikhtiar lahiriah, bangun malam, puasa Senin Kemis dan puasa-puasa sunnah yang lainnya itu kita dorong di samping dalam rangka biar nggak agak ngirit panitianya. Jadi anak-anak ketika mondok itu kita dorong puasa itu bukan semata-mata itu, tapi juga dalam rangka ekonomi biar panitianya agak ngirit ngasih makannya. Makan sehari 1 kali ya guys. 2 kali kan? 2 kali. Gitu. Kalau nggak puasa kan harusnya 3 kali kan? Jadinya 2 kali. Lumayan ngirit. itu rahasia. Rahasia dapur. Itu bukan berarti ya guys, dalam rangka tirakat itu biar keterima di. Oh iya itu pasti. Tirakat itu biar mereka bisa terima. Kalaupun enggak ya itu udah takdir dia terima kayak gitu. Makanya saya katakan biar tidak mudah terputus asa. Kalau dia nggak diterima perguruan tinggi ya udah. Wong ikhtiar lahir sudah, batin sudah. Kalau nggak terima ya sudah. Tetapi ketika mereka nggak diterima di perguruan tinggi, mereka kita minta jangan sampai keluar dari komunitas mata air ini. Gitu ya. Karena mereka akan terlalu bersinggungan karena di dalam mata air banyak kegiatan yang mereka bisa belajar. Karena selalu kita tanamkan bahwa belajar itu tidak harus di dalam kelas. Belajar itu tidak harus perguruan tinggi. Kita boleh berhenti sekolah, kita boleh berhenti kuliah, tetapi tidak boleh berhenti belajar. Kita nggak apa-apa kalau nggak kuliah, nggak apa-apa. Memang mungkin belum takdirnya kayak gitu. Tetapi nggak boleh kita berhenti belajar. Maka ketika anak-anak menjadi bagian mata air, kita kasih banyak mainan. Nah mainan itu sebagai media belajar. Di mata air itu banyak kegiatan dan bahkan banyak volunteer. Jadi di mata air itu ada volunteer. Jadi ketika ada kegiatan, boleh orang luar itu menjadi bagian dari sebuah kegiatan. Menjadi panitia ya. Hanya dari kegiatan ini. Walaupun itu tidak keluarga dari. Bisa. Volunteer istilahnya. Volunteer ya. Oke, saya tadi menarik terkait kan Gus tadi apa namanya 60 ini tadi yang ikut ya. Apakah 60 itu semua hampir berapa persen itu ketika masuk ke perguruan tinggi? Nah rata-rata dari 60 itu yang masuk perguruan tinggi antara 40 sampai 50%. Tiap tahunnya sekitar 40 sampai 50% masuk di perguruan tinggi negeri loh. Yang selebihnya swasta atau di pabrik. Atau artinya entrepreneur atau usaha. Tetapi dimanapun dia berada, mereka menjadi bagian keluarga dan kita ajak selalu eksplorasi dan belajar. Oke. Itu saya kembali ke Mas Solehan ini. Tadi diceritakan ada sisi spiritual ya ketika sebelum masuk ke perguruan tinggi diberikan dan sebagainya. Mungkin sekarang ketika Mas Solehan ini sudah di perguruan tinggi ya di UNJ tadi ya. Nah itu mungkin efek dari ketika apa istilahnya ketika tirakat tadi ya guys. Itu seperti apa ketika sudah di perguruan tinggi? Monggo Mas Solehan. Menurut saya efeknya sangat luar biasa sih Mas. Ketika sebelumnya kami sudah dibekali, terutama dibekali dari sisi dasar-dasar keagamaan. Kita jadi tidak kaget ketika melihat dinamika di dalam kampus yang seperti itu. Nah, disinilah posisi kita bisa benar-benar melihat mana yang benar-benar sesuai dan mana yang perlu kita koreksi seperti itu. Nah, disinilah kita perlu penegasan bahwasanya jati diri kita itu ini. Gitu ya. Nah, jati diri inilah yang harus kita pegang dan kita gunakan sebagai identitas kita di dalam lingkungan kampus seperti itu. Tanpa kita menjatuhkan satu sama lain seperti itu. Kita tetap menghormati apapun itulah pandangan mereka seperti itu. Oke. Itu ya. Jadi ketika sudah tidak sudah di perguruan tinggi sehingga memiliki istilahnya prinsip gitu ya. Karena sudah dibekali ketika
tirakat tadi. Apa itu sih pesantren kilat atau apa Gus? Kalau boleh saya mengatakan Gus. Pertama kita kasih judul sanlat atau pesantren kilat. Iya, awalan itu ya. Awalan. Tapi sekarang agak kelihatan agak milenial, kita ganti dengan BPUN. Apa itu Gus? Bimbingan pasca ujian nasional. Ujian nasional. Sekarang ganti lagi namanya BMPTN. Bimbingan gitu. masuk perguruan tinggi negeri. Kayak gitu. Jadi biar anak-anak milenial itu tertarik. Karena kalau gitu. anak milenial pesantren kilat, pesantren membayangkannya kan wah di pesantren nanti makannya gimana, tidurnya gimana. Wah, kayaknya ini enggak biar anak-anak yang agak milenial bisa tertarik semuanya gitu. Nah, kita ganti nama. Oh, gitu. Gitu. Ini strategi aja. Ya, itu tapi biasanya bagi kita nama tuh nggak penting ya. Yang penting kan visi misinya. Iya, visi misinya tadi ya, doktrin ya Gus. Oke, saya kembali ke Gus Atib ini Gus. Tadi disinggung berdiri sejak 2011 ya kan? 2011 dan sampai hari ini juga masih eksis. Mungkin sepak terjang atau kegiatan-kegiatan selain tadi bimbingan itu ada kegiatan-kegiatan apa saja Gus yang dilakukan oleh Mata Air Jepara ini? Ya, di Mata Air itu banyak kegiatan ya, karena saya katakan tadi bahwa Mata Air itu bukan hanya sekedar kumpulan anak muda kongko-kongko atau ngopi, walaupun memang hariannya juga anak-anak juga kongko ngopi-ngopi, kadang juga poker. Kita punya forum itu malah. Gitu ya. Kita punya forum silaturahmi home ya. Nah, kita Safari Home. Safari Home itu memang kita membuat tradisi silaturahmi ketemu tanpa judul. Ketemu tanpa judul. Terus ngapain? Ya, tanpa judul memang ketemu ngopi, poker, remi, gitu ya. Jagong kayak gitu. Tapi alhamdulillah dari situ muncul gagasan ide. Safari Home itu dari pertemuan yang tanpa judul itu justru melahirkan gagasan-gagasan yang luar biasa. Nah, dari situ akhirnya di 2011 kita mulai pesantren kilat. Di 2013 kita mau mulai salah satu kegiatan yang pertama yaitu University Expo. Apa itu Gus? Kita buat pameran perguruan pameran tinggi. Ya, tujuannya sebagai bentuk rasa terima kasih anak-anak Mata Air kepada daerahnya. Maka mereka memberikan kontribusi berupa memberikan informasi perguruan tinggi terhadap adik-adik kelasnya. Kalau mau kuliah ini loh, ada perguruan tinggi, caranya begini, kalau cari beasiswa begini, bla 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 bla. Dibimbing itu ya. Ya, kita hadirkan perguruan tinggi ke Jepara. Oh gitu. Dari Jepara, anak-anak kita jemput dari sekolahannya, kalau pulang nanti kita antar kayak gitu, kita sewakan bis. Ya gitu. Nah, itu sebagai bentuk terima kasih anak-anak Mata Air terhadap bumi kelahirannya kepada adik-adik. Itu satu. Yang kedua, hampir rata-rata anak-anak Mata Air itu sekolahnya itu beasiswa. Iya. Hampir rata-rata, hampir di atas 50%, sebagian besar. Mereka beasiswa. Baik bidik misi maupun prestasi. Atau dari beberapa perusahaan-perusahaan yang ada. Bank Indonesia dan sebagainya. Maka kita bikin program tambahan yang namanya ternak ayam. Apa itu Gus, ternak ayam? Ternak ayam itu anak-anak kita kasih bibit ayam, diminta untuk dirawat di mana dia berada. Di Semarang ya kuliah sambil merayap. Iya, merawat ayam. Masalah kan juga gitu Mas? Iya, merawat ayam. Merawat ayam. Hasilnya nanti dibuat program baru. Dan namanya program Kartini Scholarship. Kartini Scholarship itu kita ngasih beasiswa dari hasil ternak ayam itu, ngasih beasiswa kepada anak-anak kelas 11. Jadi sudah 4 tahun berjalan, kita ngasih 30 anak SMA, aliyah, SMK, kelas 11 kita kasih beasiswa yang tidak terlalu banyak jumlahnya, tetapi secara berkala 4 bulan sekali kita kasihkan beasiswa sekedarnya itu dan kasih beberapa pelatihan. Pelatihan yang bisa diberikan itu adalah leadership, entrepreneurship dan jurnalistik. Tuh. Di ternak ayam mereka berawal dari ternak ayam itu bisa memberikan beasiswa. Iya. Tapi jangan salah. Ayamnya itu yang tidak pernah rugi.
Ayamnya yang nggak pernah rugi. Nah, rugi dan tidak mengganggu tempat dia tinggal karena nggak bau, nggak mengkotori, ya. dan pasti hasil. Gitu ya. Ya nggak ada rugi, nol rugi. Beruntung terus. Nah, ini untung karena ayamnya rupanya plastik. Oh gitu. Jadi anak-anak matahari itu diminta menyisikan sebagian uang sakunya, dimasukkanlah ke celengan ayam itu. Gitu ya. Nah, secara berkala kita bongkar, nah kita serahkan, kita hibahkan untuk kegiatan-kegiatan mata air. Salah satunya itu Kartini Scholarship. Itu dari apa namanya beasiswa itu tadi saya ke Mas Lek, dari beasiswa. Terus kan masih apa ya? Mungkin masih ada sisa atau gimana atau sebagai bentuk kepedulian atau seperti apa? Mungkin bisa diceritakan ternak ayam ini, Mas Lihat. Oke, ya. Jadi mungkin kalau bicara masalah ternak ayam sendiri itu sebenarnya kan ya itu tadi sudah disampaikan Pak Adib bahwasanya salah satu bentuk terima kasih kami atas fasilitas yang diberikan baik oleh pemerintah maupun pihak-pihak yang sebelumnya sudah memberikan bimbingan kepada kami seperti itu, Mas. Nah, bentuknya itu sendiri sebenarnya dari sisihan uang uang receh-receh lah seperti itu. Walaupun receh yang dimaksud di sini nggak kelitikan ya. Recehnya 100 ribu aja. Ya adalah pokoknya masing-masing itu punya stylenya sendiri-sendiri. Jadi memang itu sebenarnya tidak hanya diperuntukkan untuk yang berbeasiswa, semuanya itu diberikan ayam tadi, Mas. Jadi semuanya itu memperoleh ayam, kemudian pada satu masa tertentu, contohnya ketika penyelenggaraan Kartini Scholarship atau santunan Yatama itu kita sembelih bersama. Oh gitu ya. Kita sembelih bersama. Dekeman, Gus. Wah. Ya, dekeman, tapi dekeman plastik. Seperti itu. Nah, ya. Jadi setelah itu dikumpulkan uangnya kemudian didonasikan istilahnya, dibagi-bagikan kepada individu atau kelompok yang membutuhkan seperti itu. Sampai bisa memberikan beasiswa itu tadi ya. Ya, mungkin tagline mungkin semboyan kami itu ya salah satunya mandiri menghidupi. Mandiri menghidupi ya. Bisa mandiri, bisa menghidupi gitu. Oke. Itu iklan mata itu dua. Melangit dengan prestasi, membumi dengan kontribusi. Wah, ini kalau seandainya nggak pandemi terus banyak pelatihan gitu, wah seru gak sih, Gus? Ketika memberikan bimbingan itu loh. Pasti kan banyak itu kan. Alumni pasti datang itu untuk memberikan satu motivasi. Oh, kita punya forum sendiri. Oh, forum sendiri. Jadi di mata air itu anak-anak ketika sudah masuk perguruan tinggi, ya salah satu forumnya kegiatan itu. Tapi juga ada forum khusus yang ada namanya leadership camp, ada lagi. Jadi banyak kegiatan. Iya. Tadi kan kegiatannya ada pameran, ada beasiswa ternak ayam ini tadi. Nah, ayam Kartini Scholarship. Terus apa lagi, Gus? Ada leadership camp. Leadership camp ya. Itu setiap 1 tahun sekali yang. Setahun sekali leadership camp. Jadi ketika mereka liburan kuliah, mereka ajak kumpul, camp sehari semalam, yaitu terus main-main, outbound bersama, dan memperkuat wawasan kebangsaan dan keaswajaran. Oh gitu. Dan leadership. Leadership ya. Itu berarti lebih ke alumni ya. Yang sudah menjadi bagian yang sudah jadi yang masih jadi mahasiswa, terutama mahasiswa baru yang masih gitu. Semester 2, 3, 4 gitu. Lalu disarankan itu ikut leadership camp 1 hari semalam. Oke. Terus sekarang ini masa pandemi seperti ini kan sudah 1 tahun kita pandemi ya. Apakah kegiatan daripada mata air dalam mempersiapkan masuk ke perguruan tinggi, apakah ini tetap lanjut atau mungkin 1 tahun kemarin break? Enggak. Atau gimana? Bagi kita itu memberikan kontribusi, mengabdi tanpa batas, tanpa harus ada hambatan apapun. Jadi pandemi itu bukan alasan kita untuk tetap memberikan kontribusi pada bangsa kita. Memang tahun kemarin kita bimbelnya online. Tapi tahun ini dari beberapa evaluasi soal efektivitas dan sebagainya, tahun ini kita tetap mengadakan offline. Semoga aja teman-teman atau anak-anak mata air yang anak-anak yang hari ini kita karantina sehat walafiat, tetapi tanpa melupakan protokol kesehatan. Jadi ketika masuk ke karantina ke pesantren ya kita cek kesehatannya, juga dalam proses belajarnya juga pakai protokol kesehatan dan sebagainya. Gitu. Jadi kayak pesantren-pesantren ala yang lainnya lah. Iya. Kira-kira begitu lah.
Itu oke, saya kembali ke Mas Solekan ya. Iya. 2016 masuk ketika ya kan? Iya, masuk Terus perguruan sekarang masih di UNJ atau sudah Iya. melanjutkan ke S2 atau seperti apa mungkin? Oke, ya, alhamdulillah untuk sekarang ini saya sendiri itu sudah selesai, Mas. Iya. Dan sekarang sebenarnya sudah punya celengannya itu beasiswa S2 di UGM. Wah, gitu ya. Seperti itu. Sudah. Cuman untuk pendaftarannya sendiri belum saya lakukan Oh, karena gitu ya? Saya pribadi pun masih mencari peluang-peluang lain, Oh, Mas, gitu. yang mungkin setidaknya itu bisa memberikan lompatan lebih besar Oh, terhadap gitu ya. diri saya. Minimal go internasional gitu. Gus. Amin. Yang- Selama ini sudah ada, Gus ya. Banyak. Ada. Ya? Yang ke Cina, Mbak siapa itu? Mbak Lili. Mbak Lili Ya. ke Cina belajar bahasa Mandarin. Terus ada beberapa yang lain. Jadi mata air sudah go internasional gitu istilahnya. Alhamdulillah. Dan ini nanti yang Mas Solekan juga ini masih yang penting sudah punya celengan dulu. Iya, yang Di penting sudah UGM, punya pegangan dulu, Mas. UGM kan luar biasa ini kan. Kenapa nggak langsung diambil ini Mas Solekan? Ya itu tadi, Mas. Anak muda ya, Mas. Ya, Ya, ya. seperti itulah. Kadang itu pengen nyari peluang yang mungkin menurut saya pribadi itu bisa lebih kita manfaatkan seperti itu. Ya. Mumpung kita masih bisa, kenapa tidak seperti Iya, itu. iya. Tanpa istilahnya menduakan lah seperti itu, Mas. Gitu. Karena untuk contohnya seperti LPDP ya, Mas. LPDP untuk tahun 2020 itu kan ada pending pendaftaran, Mas. Dan hingga 2021 ini pun kita masih menunggu seperti itu. Kemungkinan ya kalau nggak akhir Maret ini atau April seperti itu pendaftaran. Nah, itu mungkin salah satu contohnya seperti itu. Gitu. Oke. Saya kembali ke Gus Hadib nih. Gus, saya menarik Gus berkaitan sepak terjang daripada mata air Jepara ini, apalagi ini lebih mengedepankan para pemuda yang ada di Jepara. Kenapa yang diambil ini pemuda dan pemudi, Gus? Enggak taruhlah yang maksudnya gini. Wow, udah mau bau tanah ngapain? Apakah memang ini kita mempersiapkan pemuda ini untuk lompatan yang lebih baik di Jepara ke depan atau orang tua yang baik itu kan orang tua yang mempersiapkan kader. Pemimpin yang baik itu yang mempersiapkan penerus. Iya, iya. Nah, kita berharap pemimpin-pemimpin di bangsa ini ya mau mempersiapkan kader yang lebih baik dari yang tua sekarang ini. Iya, Ya, iya. seperti saya berharap mata air harus lebih daripada saya atau orang tua-tua yang dulu kayak gitu. Saya pikir begitu. Makanya kita ambilnya yang muda. yang muda ya. Yang muda. Jadi karena memang ini aset ya, Gus. Ya, saya. Aset karena kedepannya memang ya pemuda-pemuda ini yang akan memegang gitu ya. Oke. Sepak terjang sudah. Nah, ini berkaitan lagi tentang pendidikan di Jepara. Pendidikan di Jepara ini kan apalagi isu 1 tahun yang lalu yang mungkin sampai ke isu nasional berkaitan dengan nikah muda dan sebagainya, bahkan sampai viral ketika itu. Mungkin tanggapan dari mata air sendiri ketika itu memberikan satu istilahnya, karena kan berkaitan dengan pemuda, berkaitan dengan pendidikan juga anak-anak ini. Ini seperti apa, Gus? Mungkin bisa memberikan satu motivasi kepada para pendengar pemirsa ini. Ya. Bagi kita untuk memutus rantai kemiskinan, memutus rantai keterbelakangan, dan memutus ketinggalan kita, tiada kata lain adalah ilmu pengetahuan atau pendidikan. Itu catatan penting. Jadi, kalau hari ini kita seperti ini, kalau mau lebih baik, ya kata kuncinya kita harus mendapatkan pendidikan yang baik, ilmu pengetahuan yang cukup. Pertama itu. Yang kedua, soal pendidikan itu sebetulnya bukan tanggung jawab guru atau siapa, tetapi pendidikan itu tanggung jawab semuanya. Perlu dicatat bahwa berkontribusi di dunia pendidikan itu tidak harus menjadi guru. Berkontribusi di dalam dunia pendidikan itu tidak harus punya lembaga pendidikan atau sekolah. Di mata air itu kan lembaga nggak jelas, ya cetok gitu. Jadi lembaga pendidikan enggak, lembaga apa enggak. Tapi kan jelas mempersiapkan ini, Gus. Nah, konsentrasinya memang di pendidikan, tapi kan bukan lembaga pendidikan. Iya. Ada kata kan ya kumpulan pemuda yang konsentrasi di pendidikan. Nah, kita mau
berkata pada masyarakat bahwa terlibat di dalam dunia pendidikan itu tidak harus di dalam sistem pendidikan atau bikin lembaga pendidikan harus jadi guru, tidak ya. Apapun profesi kita bisa memberikan kontribusi di dalam dunia pendidikan. Pengusaha, ya kita sedekahkanlah sebagian harta kita untuk menunjang pendidikan. Misal kayak gitu. Atau apapun kita, ya kita punya ilmu pengetahuan, ya kita salurkanlah ilmu pendidikan, ilmu yang kita miliki untuk kemajuan pendidikan gitu. Kira-kira begitu. Jadi yang sering salah di frame masyarakat itu terlibat di dalam dunia pendidikan itu ketika kita menjadi bagian dari dunia pendidikan, itu yang kadang salah. Kira-kira begitu. Oke, saya ke Mas Solekan lagi berkaitan pendidikan ini, Mas Solekan ya. Setelah S1 tadi sudah punya celengan di S2 di UGM ya, tapi masih ingin dan lain sebagainya ya kan. Ya ini wajar lah, masih muda ya kan. Iya. Nah ini sekarang kita ngomong tentang pendidikan di Jepara sendiri. Mungkin Mas Solekan punya gagasan apa mungkin ke depan, atau apa diperoleh dari mata air sampai bisa ke perguruan tinggi yang favorit tadi ya. Terus punya gagasan apa ketika di Jepara nanti? Monggo Mas Solekan. Jadi kalau bicara masalah pendidikan di Kabupaten Jepara, sebenarnya itu sangat luar biasa. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Gus Adib, baik potensi SDM-nya maupun sumber daya alamnya itu sendiri. Nah, cuman catatan untuk saat ini, kita harus menyediakan fasilitas dan jalan untuk mencapai ke arah sana, Mas. Nah, ketika kita bicara masalah pendidikan tinggi, otomatis kita harus memberikan minimal informasi agar teman-teman dari SMA ini mampu mengaksesnya. Mengapa demikian? Karena informasi dan sistem untuk masuk perguruan tinggi setiap tahunnya itu berubah secara dinamis, menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kampus, seperti itu. Dan itu harus terus diupdate informasinya, baik dalam bentuk baik dilembagakan maupun tidak. Nah itu baik harus dibuat sistem maupun itu. Tidak tadi ya. Iya seperti itu. Itu harus benar-benar diperhatikan. Mungkin dibilang kasus-kasus, berapa kasus di SMA itu? Iya, mungkin sedikit kasus yang saya temui, Mas, ketika saya membersamai teman-teman BMPTN. Iya. Kalau sistem SBMPTN sekarang itu mereka harus memiliki akun atau registrasi dulu di akun LTMPT. Cuman itu belum disadari oleh semua baik siswa maupun guru. Oh, gitu ya. Kalau misal kita belum memiliki akun LTMPT, otomatis kita belum bisa dianggap sebagai peserta SBMPTN. Kita belum bisa mengikuti dan berbagai banyak jalur sekolah murid yang hari ini nggak bisa ikut SBMPTN. Kenapa itu, Gus? Ya karena itu faktor itu tadi. Iya, faktor guru itu nggak paham, sekolah nggak paham. Oh, gitu. Ada beberapa, mungkin ada beberapa yang seperti itu, Mas. Walaupun tidak semuanya dan tidak menutup kemungkinan banyak sekolahan yang lebih update. Cuman alur informasi ini harus disediakan seperti itu, Mas. Begitupun juga terkait dengan edukasi pentingnya masuk perguruan tinggi. Jadi harusnya terutama sekolah-sekolah SMA maupun MA itu yang orientasinya mempersiapkan calon-calon akademisi, walaupun pada praktiknya juga banyak yang praktisi. Itu harus benar-benar mereka mengetahui bagaimana alurnya, kemudian mengenalkan bagaimana lingkungan di perguruan tinggi, kemudian mempersiapkannya jauh-jauh hari. Seleksi masuk perguruan tinggi tidak semudah ketika kita mendaftar SMP atau SMA di sini. Gitu ya, Mas ya. Iya. Jadi untuk seleksi sendiri bisa satu bangku itu diperebutkan 100 orang, Mas. Wow. 1:100 itu bisa. Atau 1:50 pun bisa. Karena ya seleksi masuk perguruan tinggi negeri itu seperti itu realitanya. Ketika kita tidak mempersiapkannya jauh-jauh hari, itu ya wallahu a'lam lah seperti itulah, Mas. Ya tadi dari 50% lah. Ini mungkin karena yang tahu jalannya,
gitu ya. Seperti itu, Mas. Dan kemarin ketika wawancara BMPTN pun saya banyak menemui beberapa teman-teman siswa-siswi itu yang belum tahu menau mengenai berbagai macam jalur masuk perguruan tinggi negeri seperti itu. Padahal itu ya merupakan salah satu tanggung jawab bersama. Kalau kita pengen mempersiapkan SDM kita masuk dan memperoleh pendidikan tinggi, ya otomatis kita harus memberikan fasilitas, alur informasinya jelas. Seperti itu, Mas. Walaupun belum bisa memberikan bimbingan belajar intensif ya, Mas. Nah, maka itu kita lakukan ada programnya Mata Air Go to School. Mata Air Go to School. Kita itu pergi ke sekolah-sekolah memotivasi adik-adik yang ada di kelas 12. Terus kita kasih informasi soal bagaimana cara masuk perguruan tinggi gitu. Tapi bagi kita itu nggak cukup. Karena itu harus ditindaklanjuti dari pihak yang terkait gitu. Kira-kira begitu. Oke. Terus ini saya ke Gus Hatip sendiri tadi, Gus. Saya tadi menarik loh, dari sekian mulai dari 2011 sampai hari ini yang katanya tiap tahun 60 sampai diperebutkan ratusan nih, Gus. Sampai hari ini ada berapa anggota ini taruhlah keluarga besar daripada Mata Air Jepara ini? Ya 60 kali 10 berarti 600 ya. 660. Ini kan sudah masuk ke tahun 2021. Oh 2021 ya. Pun sedang berlangsung BMPTN juga. Oh gitu. Enggak, itu biasanya proses seleksinya masuk itu mulai dari bulan apa sampai apa itu? Umumnya itu biasanya mulai Januari awal kita sudah mulai buka pendaftaran, Mas. Terus ini kan sudah Maret ini. Iya. Untuk seleksinya sendiri diadakan pada bulan Februari akhir, kalau tidak Maret biasanya. Karena kita pun harus menyesuaikan dengan timeline jalur masuk perguruan tinggi. Oh gitu. Baik SNM, SBM maupun ujian mandiri itu sendiri seperti itu. Oke. Jadi sekarang sudah mulai proses kan, Gus? Karantina ya. Sudah mulai sejak 1 minggu baru 1 minggu persis. Hari Minggu, ini hari Minggu. Hari Minggu ya. Dan itu jenengan sendiri yang atau dari teman-teman alumni? Kalau sekarang ya, kalau dulu yang ngasih bimbingan materi-materi SMPTN kita pilihkan guru-guru yang sekiranya terbaik di beberapa sekolah yang ada. Tetapi mulai beberapa tahun ini karena alumninya sudah banyak yang jadi sarjana dan di berbagai ilmu pengetahuan, sekarang sudah banyak alumni yang ngajar di dalam. Oh gitu ya. Jadi biasanya kalau di soal ibadah atau keagamaan ya nanti pesantren yang handle. Oh gitu ya. Gus Hatip sekarang yang menjadi apa ya kalau nonton mandor gitu. Supervisor. Oh supervisor. Oke, tak terasa sudah hampir 1 jam ternyata, Gus. Oke, sebelum kita ke kesimpulan mungkin kita baca dulu yang sudah komentar di Facebook. Ini ada dari Mas Muhammad Kapas. Oke, terima kasih Mas Kapas. Mata Air Kabupaten Jepara semoga semakin berkibar. Mantap. Al-Fatihah. Sampurna udute Gus, kopi tempur. Oke, terima kasih Mas Kapas. Oke. Kita sebelum ke closing ini, Gus. Mungkin sedikit memberikan satu harapan motivasi kepada para pendengar, para pemuda, para generasi milenial ini supaya tetap bisa belajar terus. Sekolah boleh berhenti tapi belajar nggak boleh berhenti. Tadi yang disampaikan Gus Hatip, mungkin bisa diberikan satu pesan, harapan kepada para generasi. Moga Gus. Ya, kalau saya pesan pada generasi muda Jepara khususnya bahwa kalau hari ini kalian dalam beruntung, kalian dilahirkan dari keluarga yang beruntung, itu takdir. Tetapi di masa tua kalian kok masih belum beruntung, itu kebodohan. Itu kebodohan. Maka ini saya ikut yang mana ya, Gus? Maka ya ada kata lain. Kalian harus meningkatkan ekspektasi atau valensi diri, kapasitas diri agar kalian menjadi lebih baik daripada hari ini. Itu kira-kira gitu. Dan catatan bagi seluruh warga Jepara bahwa terlibat di dalam dunia pendidikan, saya ulangi, tidak harus masuk bagian dari dunia pendidikan.
dan atau harus melembagakan diri menjadi lembaga pendidikan. Tidak harus jadi memberikan lembaga. Kontribusi pada dunia pendidikan. Tidak harus menjadi lembaga pendidikan. Jadi kita bisa memberikan kontribusi apapun, apa yang kita punya. Jadi sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Jadi tidak harus bikin sekolah, dikit-dikit bikin sekolah, dikit-dikit sekolah. Terlalu banyak sekolah nanti, Gus. Justru makanya saya mengatakan semakin banyaknya masyarakat yang terlibat di dalam dunia pendidikan, justru malah tidak meningkatkan kualitas pendidikan, tapi justru memundurkan kualitas pendidikan. Betul sekali. Semakin banyak masyarakat yang terlibat di dunia pendidikan, tidak memajukan dunia pendidikan, malah justru mundurnya dunia pendidikan. Karena kontribusinya tidak sesuai dengan kontribusinya. Oke, ada lagi, Gus? Cukup lah. Cukup. Sekarang ke Mas Solekan ini mungkin bisa memberikan pesan, harapan, motivasi kepada teman-teman atau yang istilahnya adik-adik dari Mas Solekan sendiri, adik kelas, monggo. Oke, mungkin satu pesan saya, Iqra itu harus dipegang teguh dan harus bergerak. Sebagai manusia kita harus terus bergerak dan itu tadi Iqra itu harus dipegang. Karena apa? Karena sumber ilmu pengetahuan atau ilmu pengetahuan itu sendiri merupakan sumber kekuatan. Baik itu yang akan memberikan manfaat material maupun non material. Ya, tak lain dan tak bukan untuk mengubah atau memperbaiki arah dari bangsa ini, salah satu caranya ialah melalui pendidikan. Seperti itu. Nah, entah itu pendidikan formal maupun non formal, seperti itu. Itu Mas. Oke, terima kasih Mas Solekan. Itu tadi ya, sahabat Erdisa, berkaitan tentang peran dari mata air Jepara dalam membangun pendidikan di Kabupaten Jepara. Boleh promo Mas Digdat? Dalam? Boleh promo. Monggo. Insya Allah masih ada waktu. Di bulan setelah Syawal ya, Ramadan. Juni ya kemungkinan. Juni ya. Kita ada kegiatan, silakan bergabung dengan kami di acara Jelajah Pendidikan. Jelajah Pendidikan. Ya, jadi itu sudah berjalan program kita yang sudah berjalan sekitar 3 tahun. Tahun kemarin kita berhenti karena pandemi. Nah mungkin tahun depan kita mencoba untuk jalankan lagi, ya lihat situasi. Kita ada program yang namanya Jelajah Pendidikan. Apa itu Gus? Mungkin bisa sedikit dijelaskan. Jelajah Pendidikan itu apakah kita jalan-jalan sambil berkontribusi. Oh gitu. Apakah itu tadi yang Go to School itu atau beda lagi? Beda lagi ya. Kita biasanya ke daerah-daerah terpencil gitu. Kita hidup bersama dengan masyarakat kampung. Biasanya kita ke Karimun Jawa. Oh gitu ya. Kita wisata. Apa itu cuma di Jepara saja atau mungkin ke daerah lain? Ya ke depan mungkin bisa ke daerah yang lain. Ya. Nanti kita di sana, terus nanti kita sama anak-anak pelajar di daerah itu kita berbagi pengalaman, berbagi sukses story, gitu, atau berbagi ilmu pengetahuan. Jadi mereka yang terlibat di Jelajah Pendidikan berbagi ilmu pengetahuannya dengan anak-anak di daerah-daerah terpencil. Oke, seru sekali kayaknya nih. Boleh ikut dong Gus? Boleh. Bisa dilihat bayar cewek kok. Memang bayar. Gitu ya. Itu bagian dari strategi kita membangun kemandirian mata air. Oh gitu, luar biasa itu. Gak ada subsidi atau enggak ya? Karena sudah kemandirian ya kan? Mandiri menghidupi. Mandiri menghidupi tadi semboyannya itu ya. Oke itu ya, jadi akan dilaksanakan di bulan Juni ya. Mungkin, insya Allah. Semoga aja nggak ada hambatan. Oke, itu ada tambahan dari masyarakat mungkin? Cukup ya. Oke, itu ya sahabat Erdisa, bincang-bincang sore hari ini di Pesona Erdisa berkaitan tentang pendidikan, berkaitan tentang belajar. Intinya ketika kita peduli akan pendidikan, peduli akan belajar, tidak perlu kita membuat satu lembaga. Tidak harus. Tidak harus. Jadi walaupun tidak memiliki lembaga, tapi tetap peduli pendidikan, ini bisa. Contoh seperti Mata Air Jepara, gitu ya. Mata Air Jepara ini kan lembaga gak cetok. Tapi peduli dengan pendidikannya luar biasa. Oke, itu ya sahabat Erdisa, dan saya ucapkan terima kasih pada Gus Adib sudah rawuh di Pesona Erdisa. Mas Solekan, terima kasih. Sama-sama, dan mohon maaf loh Gus, jangan kapok untuk kita ngobrol-ngobrol lagi kapan-kapan ini. Ya kalau nggak ada kopinya ya kapok. Oke, terima kasih kepada sahabat Erdisa yang sudah ikut gabung, mendengarkan, nonton di
Facebooknya Erlisa FM yang sudah komentar, sudah memberikan like, komen dan juga love-nya, terima kasih. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi ya sahabat Erlisa di hari Sabtu, setiap hari Sabtu dari jam 3 sampai jam 5 sore kita akan bersolawatan di Radio Erlisa atau Pesona Pecinta Sholawat Nabi. Dan akhirnya Migdal Sa'roni harus pamit dari pemirsa dan pendengar semuanya, dan awal akhir kami mohon maaf. Insya Allah ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Tetap konsentrasi, raih prestasi, jangan sia-siakan waktu supaya kita tidak merugi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Erlisa FM.